Fungsi eksponen dalam DKP. Tadi udah dibacakan, siapa tadi yang bacakan? Ya, yang pertama, menciptakan efek pembesaran atau pengecilan. Jadi kan tadi udah dapat salah satu contoh dari fungsi eksponen. Jadi bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan n dikali a pangkat x. Kata dia, a-nya itu tidak boleh sama dengan 1. A-nya itu harus lebih besar 0. Kalau kita buat garis bilangan, 0 itu misalnya posisinya di sini. Kata dia, A-nya itu harus lebih besar. Berarti ke arah mana itu? Kanan apa kiri? Oke, ke arah kanan. Tapi katanya, A-nya itu tidak boleh sama dengan, sementara 1 itu juga di kanan, ya kan? 1 di sini misal. Tapi berarti kita tidak boleh A-nya itu di 1. Jadi terbagi 2 dia. Yang pertama adalah jarak 0 ke 1, selanjutnya dari 1,1 ke kanan. Pokoknya dia tidak boleh sama dengan 1. Jadi fungsi eksponen itu katanya adalah nilainya itu naik secara signifikan kayak kepala apa tadi, hidra itu, atau turun. Selanjutnya untuk grafik fungsi eksponen itu ada 2 kemungkinan dia. Kalau lebih besar 1 dia ke atas. Kalau lebih kecil 1 dia ke bawah. Tapi tidak boleh lebih kecil dari 0. Berarti harus positif. Mana buktinya? Kita cari dengan bantuan GeoGebra ya. Ada yang pernah tahu aplikasi ini? Nanti kita ngerjakan LKPD-nya pakai ini ya. Kalau 3 itu lebih besar dari 1 enggak? Ya, kita masukkan 3 pangkat X. Grafiknya naik enggak? Oke, kita buat contoh yang turun. Apa syaratnya? Dia bilang A harus lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0. Berapa itu kira-kira yang lebih kecil dari 1? 0,5 itu kalau bentuk pecahan apa? 1/2. Kita coba buktikan kalau dia lebih kecil dari 1 itu apakah grafiknya menurun? Warna coklat. Terbukti nggak? Ya. Kapan dia grafiknya turun? Lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0. Tidak boleh negatif ya. Oke, lanjut. Kita dapat problem. Konon Danau Toba terbentuk akibat letusan dahsyat sebuah gunung berapi purba. Di dasar danau yang baru terbentuk terdapat sekelompok kecil. Ini kalau kalian ingat tadi kasus si hidra ini agak sama kan? Iya kan? Kita buat dulu tabel bantu kita. Mikroorganisme awalnya kan dia berjumlah 30. Berarti kita tidak buat fase 1 ya. Berarti fase awal itu sebelum dia membelah diri adalah jumlahnya berapa? 30. Kemudian setiap setengah jam. Berarti fasenya ini setiap setengah jam berapa menit? Setiap setengah jam dia membelah diri menjadi 2. Berarti yang 30 ini membelah diri menjadi 2. Menjadi berapa? 6? Iya, betul. Kemudian di fase selanjutnya? Ya, betul. Fase 3? Oke. Fase 5? Fase 5? Berapa? 480. Selanjutnya apa? Kita cari pola kayak tadi kan? Kita cari polanya. Kira-kira berapa polanya ini? 30, 60, 120. Di fase 1 berapa? Kali berapa tadi biar 60? Membelah diri menjadi 2. Itu di fase pertama. Kemudian dia menjadi 120. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 kan? Kali 30. 4 kali 30 berapa? 120. Berarti kita dapat polanya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat. Berarti kita dapat polanya fx sama dengan 2 di pangkat. Kita ganti fasenya tadi menjadi x kayak hidra tadi. Pangkat x dikali, ini jangan lupa, kali 30. Setelah 5 jam. Karena kita berhitungannya tadi adalah 30 menit. Sementara dia nanya 5 jam. Berarti fase ke berapa? Ke sini 1 jam. Ya kan? Karena setiap fase itu 30 menit. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Berarti kalau untuk fase ke 5 jam berapa?
Iya, betul. Berarti X-nya diganti 10 kali 30. Coba bantu pakai kalkulator. Berapa hasilnya? 30.720. Oke. Grafiknya kita lihat aja basisnya. 2. 2 itu lebih besar dari 1 apa lebih kecil dari 1? Lebih besar tadi grafiknya kayak mana? Makanya grafiknya menjadi oke. Sekarang kita lihat contoh kedua. Pada suatu hari seorang parhobas dari Marga Batak mengalami luka berat akibat kecelakaan ketika sedang melakukan perjalanan menuju acara adat Mangolosi. Untuk mengurangi rasa sakitnya, parhobas tersebut diberikan suntikan obat penahan rasa sakit dengan 50 mikrogram mg. 50 mg. Jadi menurut tradisi leluhur itu, tubuh kita itu memiliki keunikan mengeluarkan zat-zat yang dimasukkan. Jadi ketika dimasukkan 50 mikrogram ini ke dalam tubuh, setengah dari dosisnya ini berkurang. Pertanyaannya, berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal dalam tubuh selama 1 jam? Nah, berarti sudah terjawab kan? Di 1 jam awal dosisnya menjadi 25. Di fase kedua, di 2 jam berikutnya. Kemudian apa kata yang nomor 2? Bagaimana model matematikanya? Kita cari model matematikanya ke fungsi eksponen. Kalau di fase ke-1 tadi 50 dikali setengah. Fase kedua 50 dikali 1/4 kan. Di fase ketiga kita dapat 50 dikali, sehingga dapat kita simpulkan untuk setiap fase itu diwakili X kan. Misalnya X adalah pangkatnya. Berarti menjadi berapa dapat kita? Fx sama dengan 50 dikali setengah pangkat X. Jelas? Berapa nilai basisnya? 1/2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1? Kalau lebih kecil grafiknya? Nah, oke. Silakan kita bagi kelompok. Ya silakan. Kalau udah dibagi kelompoknya, perwakilan kelompok scan LKPD kalian. Yang udah berhasil scan silakan berdiskusi. Yang sudah dapat LKPD-nya silakan ikuti langkah-langkahnya. Kerjakannya itu di kertas selembar. Manfaatkan waktunya. Kalau ada yang perlu dipertanyakan silakan ya. Ya, membelah menjadi berapa? 2. Nah, jadi yang 50 ini membelah. Ini ayo diskusikan lah. Artinya apa? Kita diskusi sampai jam 1:20 ya. Habis itu yang udah siap presentasi. Kita tadi kalau dari Bapak yang menjelaskan tadi, setelah kita buat tabel itu kita cari apa? Cari polanya. Biar bisa kau membuat grafiknya di aplikasi GeoGebra tadi. Polanya apa? Cari polanya. Dari soalnya katanya dia itu di awal itu ada 50 bakteri kan. Sebelum dia membelah. Jadi setelah 15 menit di sini dia membelah berapa katanya? Gimana yang nggak paham? Semuanya. Paham dia, Pak. Tapi ini dapatnya. Ini dapat kami. Yang keduanya ini harus Kan katanya kan disuruh pakai aplikasi GeoGebra. Udah aman. Pak, ini gimana? Nomor 2. Yang ini, Pak. Tinggal nomor 2. Dapat, Pak. Udah. Yang untuk nomor 1 ada yang bisa presentasi? Nomor 1. Ada yang mau? Ya, silakan. Perhatikan temannya mau menjelaskan nomor 1. Jadi masalah satu ini kebanyakan pada sebuah makanan tradisional yang dikenal sebagai nandira. Bagi tersebut mengetahui bahwa ini berkembang biak dengan cepat dan dibagi menjadi dua setiap 2 kali. Jadi di sini kami diminta untuk menjelaskan bikin tabel dari fase 0 sampai fase 6. Pada fase yang pertama, dari ini selama 15 menit itu sebanyak 50, sehingga pada fase kedua dia membagi menjadi 2 menjadi 1, berarti itu sampai fase 5. Pada pola yang kami dapat begini. Ya, coba jelaskan kenapa polanya segitu. Karena pada soal dibilang materinya berkembang biak dengan cepat dan membagi menjadi 2 setiap 15 menit. Jadi sini 50 sama dengan 50, sedangkan 1 dibagi sama dengan 2, lalu dikali dengan 50. Itu juga sampai ke bawahnya dipangkatkan dengan
2, 3, 4, 5. Wih, jadi gini lah ya grafiknya ya. Iya, ini grafiknya juga ditunjukkan abang ini dari GeoGebra. Itu saja presentasi. Beri aplaus. Oke, tadi kita dapat grafik fungsi eksponen itu cuma dua kemungkinan. Kalau dia nggak monoton naik ataupun ya turun ya kan. Kalau dia naik tadi apa syaratnya? A besar, lebih besar dari dari 1. Kalau dia turun A kurang dari 1, lebih besar 0. Tadi bentuk umumnya kan fx sama dengan n dikali a pangkat x. Ini a nya kan. A ini sama dengan basis atau kalau di contoh orang ini mana a nya? 2 kan. 2 itu lebih besar dari 1 apa lebih kecil dari 1? Berarti kalau kita bayangkan aja di sini udah bisa kan kebayang grafiknya kemana? Berarti dia grafiknya naik. Oke, paham? Apa yang bisa menggunakan kalimatnya sendiri? Apa itu fungsi eksponen? Ya. Bilangan yang ya kurang lengkap. Bilangan yang berpangkat kayak mana? Ya, silakan. Dengar temannya. Tapi dengan bentuk monoton, nah jadi kalau jika A lebih besar dari 1, tapi akan naik. Dan jika A lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 1, tapi lebih besar dari 0, grafiknya turun. Oke, jadi kalau perbedaannya dengan fungsi linear tadi apa? Iya, kalau linear itu cuma lurus. Kalau eksponen meningkat dengan drastis ataupun turun dengan ya. Oke, ada yang mau menyampaikan pesannya pembelajaran hari ini? Nomor berapa yang mewakili perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Kenapa? Nomor 1. 7 Pak, 7 menang Pak. Nomor 6 ya. Satu. Tenang, kebagian, kakak. Sedih, kenapa? Ya. Kesal kenapa? Salah ya. Oke. Apa? Oh ya, karena kelompoknya gitu ya. Ada lagi? Seru. Diskusi. Oke. Jadi ada yang kesal, ada yang sedih, ada yang marah. Itulah indahnya perbedaan ya kan? Kalau warna pelangi itu cuma satu kayaknya nggak indah. Jadi kalian merasa kesal, merasa bingung itu adalah hal yang wajar karena kita masih belajar. Jadi di rumah kalau masih bingung dibaca-baca lagi materi hari ini. Kalau bisa kesempatan kita jumpa di situ, nggak masalah secara pribadi ya kan? Oke? Jadi nanti di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kalian akan belajar apa? Logaritma. Oke. Silakan alat tulisnya disimpan. Ketua kelas pimpin. Berdiri. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada Bapak Guru, beri salam. Selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya hari ini ya. Di rumah semangat belajar, oke? Oke. Maaf atas kekurangan Bapak, karena Bapak pasti ada kekurangan. Itulah gunanya kita belajar ya. Ya, begitu juga dengan kalian. Semangat belajar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.